Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 62. Di sini saya Jasur dan rekan saya Dimas Herlambang. Kami akan mengerjakan atau mensimulasikan terkait studi kasus yang ada dalam aplikasi Pensim. Di sini saya akan mengerjakan atau mengaplikasikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Pensim ini, dan juga rekan saya akan menjelaskan terkait jurnal atau laporan yang sudah kami kerjakan bersama. Di sini saya akan mengaplikasikan aplikasi Pensim dengan dua kategori atau dua model, yaitu causal loop diagram dan juga stock flow diagram. Di sini yang akan saya buat pertama yaitu causal loop diagram. Langsung saja kita pilih new model. Untuk tahunnya kita bisa tulis 2021, final time-nya 2022, unit for time-nya adalah year atau tahun. Kemudian kita oke. Kemudian kita dalam pembuatan causal loop ini kita akan membuat dengan variabel dan juga row. Langsung saja kita ke variabel. Langsung kita tulis hasil panen. Kemudian gagal panen. Setelah itu kata yang utamanya atau kita menghitung ketersediaan bahan baku. Karena studi kasus yang kita lakukan adalah kopi dari PT JD Coffee, jadi kita tulis di sini ketersediaan bahan baku kopi. Kemudian di sini kita juga perlu menambahkan jumlah permintaan. Setelah itu hasil panen ini akan kita bagi menjadi dipengaruhi oleh 4, yaitu luas lahan, pemberian pupuk, juga suburan tanah. Dan juga ada gagal panen. Di sini gagal panen yang dipengaruhi oleh cuaca buruk, kemudian hama. Untuk jumlah permintaan sendiri kita bisa kesini saja supaya tidak terlalu menumpuk. Jumlah permintaan, ada penurunan permintaan, dan juga peningkatan. Setelah kita tulis masing-masing variabelnya, kemudian kita pasangkan ketersediaan bahan baku. Ini dari hasil panen, kemudian gagal panen itu hasil panen, suburan tanah panen, luas lahan hasil panen, pemberian pupuk hasil panen, cuaca buruk, gagal panen dipengaruhi cuaca buruk, dan juga kita tidak terlalu jauh kita pindah ke sini. Kemudian untuk selanjutnya jumlah permintaan, ketersediaan permintaan, kemudian peningkatan permintaan ke jumlah permintaan, kemudian peningkatan permintaan ke jumlah permintaan. Setelah itu kita langsung klik saja klik kanan dengan di masing-masing panahnya. Untuk pemberian pupuk untuk hasil panen sendiri kita tulis dengan plus, polarity plus, luas lahan juga plus, suburan tanah juga plus. Untuk gagal panen ini min, kemudian cuaca buruk ini plus, sama ini plus. Kemudian untuk hasil panen ketersediaan bahan baku kopi ini plus. Dan jumlah permintaan ini plus. Peningkatan permintaan ke jumlah permintaan ini plus.
jumlah penurunan permintaan ini nih. Jika semua untuk hasil panen ini sudah. Nah, jika semua sudah diberikan polarity, dan ini adalah contoh dari causal loop diagram. Jika sudah, kita save, langsung save saja. Karena saya sudah save file ini, kita langsung saja menuju ke flow diagram. Kita buat model baru. Buat new model. Initial time-nya 2021, 2026. Sama seperti yang tadi, ini ya. Kemudian kita output. Perbedaan causal loop dan juga stock flow diagram di sini, untuk stock flow diagram sendiri akan digunakan level, row, rate, dan variabel. Yang pertama kita buat adalah di level. Ini kita tulis jumlah permintaan. Kemudian ada ketersediaan bahan baku. Setelah itu ada kita buat rate. Di sini kita tulis saja peningkatan permintaan, kemudian ada penurunan permintaan. Lalu sama dengan ketersediaan bahan baku kopi, di sini kita tulis hasil panen. Kemudian dari sini kita tulis saja daerah gagal panen. Kemudian kita masukkan masing-masing dari variabelnya. Di sini kita turunkan bawah saja. Tidak terlalu mepet. Lalu kita tulis variabel. Di sini ada persentase peningkatan. Sini, maka di sini persentase penurunan. Kemudian di sini ada dari hasil panen juga ada variabelnya. Di sini sama seperti yang causal loop tadi. Di sini kita tulis saja luas lahan. Kemudian ada tanah subur, kemudian ada pemberian pupuk dan pestisida atau obat, 4 saja. Kemudian untuk daerah gagal panen, di sini tadi kita ada 2, yaitu cuaca buruk dan juga banyak hama atau hama. Terus saja banyak hama. Setelah kita buat seperti ini, lalu kita matikan dulu. Setelah itu kita tarik arrow di masing-masing variabel menuju ke rate. Sini, ini di sini, kita ulang tadi, ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini, sama dengan ini di sini, ini di sini. Setelah kita gunakan variabel level, row dan juga rate,
selanjutnya kita masuk ke equation atau nilai dari masing-masing masing-masing equation yang ada. Langsung saja kita masuk ke sini. Sini kita masukkan ke data yang ada di studi kasus kalian atau studi kasus kita. Itu kita masukkan dulu equation yang luas lahan dulu. Di sini luas lahan kita ganti. Luas lahan kita ganti tulis dengan 0,5 dikali 2000. Tanah subur 0,3 dikali 1000. Kemudian ini pemburuan pupuk 0,2 dikali 2000 atau 5000. Kasus kita 5000. Ini untuk skenario pertama. Oh ya, ini untuk skenario pertama. Kemudian hasil panen, kalau kita masuk sini dulu, cuaca buruk itu 0,4 dikali 250. Kemudian banyak hama kita kali dengan 0,6 dikali 250 juga. Oke. Kemudian daerah gagal, kita persentase penurunan itu 0,5. Untuk persentase peningkatan itu 0,1. Kemudian jika sudah kita masukkan semua, kita masuk ke peningkatan permintaan. Sini rumusnya persentase peningkatan kali persentase peningkatan dikali dengan 1000. Oke. Persentase penurunan sama dengan penurunan permintaan, maksud saya persentase penurunan dengan 7. Oke. Kemudian dari itu kita masukkan hasil panen. Panen berarti hasil panen ini luas lahan tambah dengan pemberian pupuk dan obat. Ditambah tanah subur. Oke. Daerah gagal panen, banyak hama, tambah cuaca buruk. Oke. Setelah itu jumlah peningkatan permintaan dikurang penurunan permintaan. Oke. Value-nya 2000. Oke. Ketersediaan bahan kopi, hasil panen dikurang daerah gagal panen dikurang jumlah permintaan, ini juga 2000. Oke. Setelah kita masukkan semua untuk skenario pertama, kita langsung Ctrl A lalu kita simulate. Kita yes, kemudian kita Ctrl A lagi, kita buka untuk grafiknya. Di sini
Untuk kita lihat di ketersediaan pertama, dari setiap tahunnya berarti naik mengalami kenaikan. Ketersediaan bahan kopi ini bisa kita lihat di garis merah. Untuk nilai-nilainya kita langsung saja ke tabel. Untuk skenario pertama seperti ini. Persediaan bahan baku kopinya yang 2021 2000, 2022 2050, 2023 2500, 2024 3350, 2025 4600 dan juga 2026 6250. Untuk skenario pertama seperti itu. Kemudian untuk skenario kedua ada pergantian di mana adanya peningkatan permintaan kopi. Maka dari itu kita masukkan persentase peningkatan dari 0,1 menjadi 0,5. Kemudian kita kontrol lagi, simulate, yes, kita masuk ke grafik. Kita lihat pada ketersediaan kopi dan di sini mengalami kenaikan juga. Untuk datanya kita bisa lihat di tabel. Sini mengalami kenaikan 2000, 2050, 2150, 2200 dan juga 2250. Untuk skenario ketiga, di sini adanya penurunan permintaan gula. Langsung saja kita ganti 0,5 menjadi 0,8. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita kontrol A lalu simulate. Yes. Kontrol A, grab. Di sini untuk ketersediaan bahan baku kopinya ditandai dengan warna merah. Sama dengan yang tadi, mengalami kenaikan. Untuk nilainya bisa kita lihat di tabel. 2000, 2050, 2400, 3050, 4000 dan 5250. Kemudian untuk skenario yang terakhir atau skenario keempat, di sini adanya peningkatan hasil produksi. Jadi yang kita tambah di pemberian pupuk dan obat mengalami peningkatan dari 5000, misal kita tambahkan menjadi 6000 atau dari 6000. Kontrol A, simulate, yes, great. Sama mengalami peningkatan ketersediaan bahan baku kopi. Masuk ke tabel dan kita lihat mengalami peningkatan. Nah, jadi seperti itu yang pengaplikasian FENSIM dalam studi kasus yang ada pada apa yang sudah kita kerjakan. Jadi untuk lebih lanjutnya, untuk laporan atau jurnalnya bisa langsung disampaikan oleh rekan saya. Untuk Dimas Herlambang, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Jasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menuliskan presentasi dari Jasur. Di sini saya Dimas Herlambang Putra dari MTS 1992 akan menerangkan mengenai laporan jurnal teknik simulasi komputer modul 3. Untuk judulnya sendiri yaitu sistem dinamis produksi kopi dengan menggunakan model FENSIM di PT JD Coffee. Kemudian abstraknya sendiri, PT JD Coffee adalah sebuah perusahaan yang berada dalam dengan produk utama yaitu kopi dan menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. PT JD Coffee berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, diusulkan untuk membuat model dan simulasi sistem dinamis. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, dapat menggunakan fitur FENSIM, yaitu salah satu jenis perangkat lunak atau firmware untuk membuat simulasi menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Hasil dari penilaian ini adalah diketahui total ketersediaan bahan baku kopi pada 2021 sebesar 2000 ton, pada tahun 2022 sebesar
3.150 ton, pada tahun 2023 sebesar 4.300 ton, pada tahun 2024 sebesar 5.450 ton, dan pada tahun 2025 sebesar 6.000 ton, dan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara berangsur. Kemudian masuk ke pendahuluan. Pada kehidupan sehari-hari, sistem sangat tidak luput dari kehidupan manusia. Setiap kegiatan manusia pasti memiliki sistemnya tersendiri yang mana dapat dimodelkan dan dicari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Kemudian ada beberapa literatur mengenai modul ini, mengenai sistem dinamis dan pengaplikasian Vensim. Kemudian juga ada studi kasus yang sudah disebutkan pada abstrak tadi. Kemudian masuk ke metodologi penelitian. Untuk tahap pertama itu tahap pengumpulan data, yang dimana tahun satunya tahun 2021 sebanyak 2.100, tahun 2022 sebanyak 3.100, tahun 2023 sebanyak 4.550, tahun 2024 sebanyak 4.650, tahun 2025 sebanyak 2024 sebanyak 6.500, 2025 sebanyak 8.500, dan 2026 sebanyak 11.500. Kemudian dari variabel-variabel yang ada dibuatlah hasil diagram seperti ini. Kemudian masuk ke tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini menggunakan metode Vensim. Kemudian flowchart-nya dimulai, kemudian melakukan studi literatur dan studi lapangan. Kemudian masuk ke rumusan masalah dan menentukan tujuan penelitian. Kemudian melakukan pengumpulan data, yaitu yang pertama data ketersediaan bahan baku kopi, jumlah permintaan kopi, data luas lahan kopi, dan data impor daerah tanggal panen. Kemudian masuk ke pengolahan data menggunakan metode Vensim. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Jika verifikasi dan validasi tidak berhasil, maka masuk ke tahap pengumpulan data kembali. Tapi jika berhasil, bisa langsung masuk ke hasil pembahasan. Kemudian setelah hasil pembahasan ditarik kesimpulan lanjutan, kemudian selesai. Nah, ini ada penjelasan mengenai flowchart yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu hasil pembahasan. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi sendiri ini sudah ada gambar 3.1, yaitu verifikasi model Vensim. Kemudian B yaitu validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Nah, diketahui tabel 3.1 yaitu validasi model pada Vensim. Di tahun 2021 untuk data realnya sebanyak 2.100 dan sistem sebanyak 2.000. Kemudian 2022 sebanyak 3.100 untuk real, 3.150 untuk sistem. Kemudian 2023 sebanyak 4.650 untuk real dan 4.700 untuk sistem. Kemudian 2024 sebanyak 6.500 untuk real dan 6.650 untuk sistem. Kemudian 2025 ada 8.500 untuk real dan 9.000 untuk sistem. Kemudian 2026 ada 11.500 untuk real dan 11.950 untuk sistem. Kemudian ditarik rata-rata untuk kedua data tersebut, real dan sistem masing-masing. Untuk realnya ada 6.058,33 dan untuk sistem 6.208,33 dengan standar devisi akhir 3.526,25 untuk real dan 3.668,82 untuk sistem. Kemudian masuk ke E1 atau perhitungan persen error. Untuk E1 nya didapatkan 22,4%. Kemudian berdasarkan persen error tersebut didapatkan E2 sama dengan 4,4%. Kemudian ini ada output simulasi dari program Vensim menggunakan software Vensim. Kemudian masuk ke skenario pertama yaitu graph yang ketersediaan kopi pada skenario 1. Untuk analisanya pada grafik pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan kopi pada skenario 1 yang ditandai dengan garis merah pada tahun 2021 hingga tahun 2026, yang dimana setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Untuk tabel padnya seperti ini. Dengan analisis pada tabel pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan kopi pada skenario 1
pada tahun 2021 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2022 sebesar 3.150, dan selanjutnya 4.700, selanjutnya 6.650, selanjutnya yaitu 9.000 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 11.760 ton. Kemudian masuk ke skenario kedua, ini ada ditambah grafik ketersediaan kopi skenario kedua dengan analisa pada grafik di atas sama pada tahun 2021 hingga tahun 2026 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kemudian ada tabel ketersediaan kopi. Untuk analisisnya pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan kopi pada setiap tahunnya menaik. Untuk tahun pertama 2.000 ton, tahun kedua 3.150 ton, tahun ketiga 4.300 ton, tahun keempat 5.460 ton, tahun kelima 6.600 ton, dan tahun keenam 7.750 ton. Kemudian masuk ke skenario ketiga sama untuk analisa grafiknya yang dimana pada tahun 2021 hingga tahun 2026 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kemudian tabel PET-nya untuk tahun pada skenario ketiga ini pada tahun pertama sebesar 2.000 ton, pada tahun 2022 sebesar 3.150 ton, pada tahun ketiga 4.600 ton, pada tahun keempat 6.350 ton, dan pada tahun 2025 8.400 ton, dan pada tahun terakhir yaitu 2026 sekitar 2.750 ton. Kemudian skenario yang terakhir yaitu skenario keempat, sama untuk grafiknya analisanya pada tahun 2021 hingga tahun 2026 grafik menunjukkan pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kemudian ada tabel PET pada kopi skenario keempat, didapatkan pada tahun pertama sebesar 2.000 ton, pada tahun 2022 sebesar 3.450 ton, pada tahun ketiga sebesar 5.200 ton, pada tahun keempat 7.250 ton, pada tahun kelima 9.600 ton, dan pada tahun keenam 12.250 ton. Kemudian ada analisa output yang dimana dari hasil keempat skenario di atas, skenario keempat merupakan skenario terbaik karena memiliki total ketersediaan yang paling besar di antara skenario yang ada, yaitu pada tahun 2026 sebesar 12.250 ton. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah menurunnya kualitas, kemudian yang kedua kesulitan dalam proses melunasi tagihan dan sebagainya. Kemudian kesimpulan itu ditarik dari analisa output yang ada. Kemudian yang terakhir ada daftar peserta yang dimana sebagai daftar pada citasi pada bab 1. Cukup sekian dari kelompok 62. Saya Dimas Putra dan partner saya Jasur pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.